kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Lihat tatapanku yang jujur. Bab 169. Perlina mengambil dan meneguk untuk menenangkan napasnya. Aku tidak apa-apa kok. Pir ini terlalu manis. Darlin merasa ragu. Mana mungkin pir itu bisa membuatnya tersedak. Perlina membuka sepasang matanya dengan besar, dengan sangat tulus melihatnya. Darlin, kenapa kamu merasa aku menyembunyikan sesuatu darimu? Cepat lihat tatapanku yang jujur ini. Darlin melihat tatapannya dalam waktu yang lama. Dengan sangat tenang menjawab. Ya, sangat palsu. Is, kentut. Tatapan apa ini? Aku sudah begitu jujur loh. Perlina tidak mau mengakui. Perlina, bukankah kamu tidak ingin berduaan dengan Jasper? Kalau aku menemanimu, bukankah itu sangat cocok? Atau kamu ingin? Darlin menyodorkan tangannya yang satu lagi, dengan tidak peduli berkata. Tentu saja kalau kamu benar-benar ingin, aku juga bisa berdiam di rumah saja. Perlina tidak berbicara lagi, mengambil pir dan menggigit. Seperti yang dia makan bukanlah pir, tapi itu adalah daging seseorang. Darlin melihat ini pun merasa ngeri. Diam-diam berdoa dalam hati untuk Jasper. Setelah begitu lama, Perlina akhirnya memutuskan. Dengan tidak berdaya berkata, baiklah, beberapa hari ini kamu ikut denganku saja. Tapi aku katakan dulu ya, kamu tidak boleh asal pergi. Perlina, aku sudah hampir kepala 3. Siapa yang akan asal pergi masih belum pasti. Baiklah, masalah ini kita tetapkan seperti ini saja. Tatapan Perlina seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak peduli lagi, nanti malam baru katakan pada Yos saja. Semenjak Darlin tahu dirinya tidak perlu dikurung, nada bicaranya menjadi lega. Perlina, apakah malam ini kamu mau keluar? Keluar? Keluar ngapain? Lagian juga tidak bisa membawamu ke bar. Juga tidak ada pria tampan. Perlina juga tidak ada nafsu makan lagi, langsung membuang pir ke tong sampah. Dia barusan selesai berkata, dari pintu terdengar suara ketukan. Perlina dan Darlin saling memandang sejenak, sama-sama merasa tegang. Hari itu aku juga menerima paket jam segini. Darlin dengan suara kecil berkata. Tatapannya pun menjadi tegang. Tenang saja, aku pergi lihat dulu, kata Perlina lebih tenang. Dia duluan bertanya pada orang di luar pintu. Siapa? Kalau tidak mengatakan namamu, aku tidak akan membukakan pintu. Di luar sangat hening. Walaupun Perlina tinggal di apartemen berkelas, setiap pintu juga terpasang prop. Tapi malah begitu kebetulan hari ini lampu rumahnya rusak. Walaupun melihat dari layar, juga hanya terlihat warna hitam. Perlina juga ikut tegang, lalu bertanya. Sebenarnya bajingan mana yang ada di luar pintu? Kalau berani katakan namamu. Kalau sampai aku menangkapmu, akan kuhabisi kamu. Di luar pintu tidak ada yang menjawab.
Darlin juga berjalan keluar dari ruang tamu, mengecilkan suara dan berkata, "Perlina, apakah perlu lapor polisi?" "Kalau itu adalah penipu, lapor polisi akan ditahan. Aku telepon suruh Jasper kemari saja." Perlina menggelengkan kepala untuk berjaga-jaga, lebih baik jangan membuka pintu. Darlin pun menganggukkan kepala menyetujui. Perlina barusan menelpon, Jasper sudah tiba. Kali ini, setelah ketukan pintu juga ada suaranya. "Ikan kecil, buka pintu, ini aku." Setelah memastikan suaranya, Perlina barusan berani untuk membuka pintu. Langsung melihat Jasper memegang sebuah kotak di tangannya. Sama seperti yang Darlin temui saat itu. Memikirkan kenangan buruk itu, dia pun merasa mual. "Darlin, ada apa denganmu?" Perlina mendengar suara muntah Darlin, dia pun buru-buru bertanya. Darlin mengerutkan dahi dengan tidak nyaman berkata, "Aku tidak apa-apa, hanya merasa mual saja." "Ayo, masuk dulu, baru katakan lagi," Jasper dengan serius berkata. Begitu Perlina melihat ekspresinya juga tahu barang di dalam bukanlah barang bagus, menganggukkan kepala, memberikan jalan untuknya masuk ke dalam. Setelah pintu tertutup kembali, Jasper pun menaruh kotak ke meja ruang tamu dan tidak langsung membukanya. Dan menelpon lalu duduk di sofa seperti sedang menunggu orang. "Jasper, menurutmu apa yang ada di dalam itu?" Tatapan Perlina terus mengarah pada kotak itu. Jasper dengan tenang menjawab, "Mungkin adalah bom." "Dasar, kalau itu adalah bom, kenapa ditaruh di sini?" Perlina berkata dan ingin menaruhnya di luar jendela. Jasper hanya ingin bercanda dan meluluhkan suasana yang tegang. "Ikan kecil, apakah kamu pernah melihat bom yang diletakkan setengah jam di depan pintu dan tidak meledak?" Perlina dengan menjerit berkata, "Apanya yang tidak mungkin? Bukankah bisa disetel waktu saja?" "Tenang saja, kalau itu adalah bom, dari tadi sudah meledak." Jasper dengan tidak berdaya menggelengkan kepala. Biasanya bom tidak akan diletakkan di depan pintu. Tidak hanya kemungkinan gagal besar, waktunya juga tidak bisa dipastikan. Seharusnya itu adalah barang lain. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya memanggil orang yang lebih profesional kemari saja. "Barusan kamu menelpon siapa?" Perlina barusan teringat. "Sebentar lagi dia akan tiba." Jasper melihat jam tangannya. Darlin yang melihat kotak pun merasa trauma, menarik kursi dan duduk di tempat yang lebih jauh. Setelah 10 menit berlalu, pintu apartemennya pun diketuk. "Baiklah, rumahku pertama kali begitu ramai." Perlina dengan pasrah pergi membuka pintu. Seorang pria yang sembrono duluan masuk. Yang ada di belakangnya adalah Yos. Yos melihat tempat Darlin duduk sudah tahu apa yang sedang dia khawatirkan. Melambaikan tangan padanya, menyuruhnya untuk berdiri di sisinya. Ada begitu banyak orang yang melihat. Yos begitu berani. Darlin pun merasa malu. Karena tidak bisa melawan ketakutannya, dia pun dengan patuh berjalan ke arah Yos. "Wanita cantik, orang yang profesional ada di sini. Rubahmu tidak akan bisa melindungimu." "Ish, kenapa begitu cerewet sih?" Perlina dengan merendahkan berkata. "Wanita cantik, seleraku, wanita mempesona, panggil aku Rapa saja ya." Rapa dengan tatapan bersinar melihat ke arah Perlina. Dahi Perlina yang mengerut pun menghilang.
Dari mana si bodoh ini? Jasper sudah menyingkirkan Rapa. Dengan kesal berkata, "Ikan kecil adalah wanitaku. Cepat panggil kakak ipar." Wajah Perlina pun memerah, memukul dada Jasper dengan marah berkata, "Menyingkir? Siapa wanitamu?" Jasper tidak hanya tidak marah, dia dengan bangga melihat Rapa. "Sudah lihat kan? Ini namanya mesra." Perlina benar-benar marah. Ada begitu banyak orang. Jasper juga malah omong kosong dengannya lagi. Dia pun mencari tempat duduk dan duduk. Jasper juga mengikutinya. Rapa melihat sepasang-sepasang yang ada di ruang tamu. Dia yang single malah datang melihat kemesraan mereka. Barusan ingin marah, namun siapa suruh dia datang bekerja? Dasar, benar-benar tidak bisa menahan kelakuan kalian ini. Tidak bisakah kalian lebih baik pada kami yang single ini? Topi merah, cepat. Yos mengabaikan ucapan Rapa. Dengan tatapan yang dingin melihat ke arah kotak. Menyuruhnya untuk mulai melakukan hal serius. Iya, aku mengerti. Hanya tahu memerintahku. Rapa mengeluh dan juga mengeluarkan sarung tangan kedokteran. Darlin tidak menduga Rapa yang biasanya hanya bisa bersenang-senang, bisa mengurus hal yang begitu berbahaya.